Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat semua ya. Nah guys, di video ini saya bakal bahas tentang penggunaan busi racing di mesin yang masih standar. Ternyata nggak cocok guys. Kenapa bisa begitu? Nah ini disclaimer dulu teman-teman ya. Video ini tidak menjatuhkan merek-merek tertentu, tapi lebih ke jenis businya. Jenis busi yang mungkin kurang cocok ketika kita menggunakannya dengan tidak sesuai dengan peruntukannya teman-teman ya. Nah karena begini, ada beberapa komentar di video saya membahas busi racing. Teman-teman ini ada yang bilang gini, Kang kenapa saya pakai Breeze Silver baru sebulan udah mati. Ada lagi dari pihak lain, Kang saya pakai Denso Iridium, kenapa kok cuman sebentar, lama-lama terus businya mati, harus saya ganti lagi businya ke standar baru Tokcer lagi. Dari merek lain NGK juga ada, saya pakai NGK Platinum, kenapa kok nggak lama, Kang nggak awet gitu. Nah saya pun penasaran teman-teman, karena jujur aja Vespa Sprint ini dulu ini sering saya pakai perjalanan jarak jauh teman-teman, dan Vespa Sprint ini cenderung sering banget saya bawanya agak kasar teman-teman ya, karena memang performa mesin ini enak banget, apalagi setelah saya menggunakan busi racing dari Breeze ini teman-teman, Breeze Silver ini enak banget performanya. Nah tapi beberapa bulan ke belakang ini Vespa Sprint Silver ini udah lebih jarang saya pakai ya teman-teman, pakainya cuma di weekend aja, itu pun lebih sering pemakaian dalam kota. Nah semenjak pemakaiannya lebih sering di dalam kota, kok malah ada masalah ya dari busi ini. Masalahnya apa? Busi ini bikin Vespa ini susah hidup guys ya. Jadi kalau masih dingin itu susah banget hidupnya. Kok bisa gitu ya? Udah gitu kalau dia kena hujan ya, kalau hujan tuh kan temperatur udara di sekitar, bentar, ada tukang gas lewat. Nah, kalau hujan itu kan temperatur di sekitar kita, temperatur udara itu kan turun ya, jadi dingin lah bisa dibilang gitu. Nah, itu si Vespa ini kalau lagi kondisi langsam itu sering mati. Kalau udah mati, hidupnya susahnya minta ampun. Nah, apakah penyebabnya dari busi ini? Mungkin ya. Nah, akhirnya saya coba ganti ke busi standar. Alhamdulillah Tokcer. Nah, berarti ada masalah nih dari sini. Kenapa bisa kayak gitu? Yuk kita bahas kenapa busi racing itu bisa menyebabkan Vespa kita susah hidup dan bahkan sering mati-mati. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin busi ini kok bikin mesin Vespa kita atau mesin Beat ini suka mati ketika temperaturnya masih dingin ya teman-teman. Oke, jadi saya dapat pelajaran sih ya, ini dapat pengetahuan dari teman saya yang memang dia berpengalaman di mesin-mesin high performance. Nah, jadi busi seperti ini dirancang untuk keperluan yang ekstrim teman-teman ya. Nah, barang-barang racing atau barang-barang yang diperuntukkan untuk penggunaan ekstrim ya teman-teman, mau apapun itu, busi, ban, rem, apapun lah, spare part apapun, pendukung kendaraan high performance itu sudah pasti harganya mahal dan pasti ada konsekuensinya ketika kita gunakan untuk keperluan yang bisa dibilang lebih soft daripada spesifikasi benda tersebut ya. Kayak contohnya busi ini teman-teman ya. Ini busi didesain untuk keperluan balap, keperluan performa tinggi, tapi dipergunakan untuk harian gitu. Apakah performanya nambah? Oh jelas teman-teman. Ya kalian bisa lihat sendiri review tentang busi ini ya teman-teman. Ini busi bener-bener gokil sih sebenarnya kalau dari segi performa ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat videonya di link deskripsi ya teman-teman. Nah, tapi kok kenapa busi ini tuh bikin Vespa kita mesinnya suka mati? Nggak cuma Vespa, ini juga nih kalau masih baru starter ya, baru hidup, ini juga kadang-kadang suka mati. Nah kita cobain ya. Nih baru saya nyalain sebentar nih tadi, coba mati nggak dia ya. Nah ini biasanya nih kalau masih dingin dia
Nah, habis idle up tuh dia suka mati teman-teman mesinnya. Nah, kita coba dia mati kan? Oh enggak. Nah, tapi langsungnya kayak gini teman-teman. Agak rendah dibandingkan ketika dia masih menggunakan busi yang standar. Gitu guys ya. Jadi kenapa sih kok bisa gitu? Nah, jadi penjelasannya begini teman-teman. Busi ini dirancang untuk keperluan seperti itu ya, keperluan high performance. Jadi ketika kita menggunakan busi untuk keperluan harian, busi racing ini untuk keperluan harian, dia tidak mencapai titik optimalnya teman-teman gitu. Karena busi seperti ini itu didesain untuk memberikan performa yang stabil ketika kita gunakan di kondisi ekstrim ya, contohnya balapan atau ngetrail atau touring lah, kita nggak usah ngomong balapan deh, touring aja gitu ya, yang dimana kondisi mesin kendaraan kita itu digeber berjam-jam dalam temperatur mesin yang cukup ekstrim ya. Ini memang tugasnya busi high performance itu ya, memang seperti itu. Nah, jadi ketika dia digunakan di temperatur mesin yang rendah, titik intinya api yang dikeluarkan oleh busi ini itu tidak maksimal teman-teman, karena memang dia temperaturnya tidak mumpuni untuk membuat busi ini bekerja secara optimal ya, namanya juga busi dingin. Nah, kalau di Breeze ini dia bisa dilihat dari kodenya teman-teman ya. Mana nih kodenya? Nah, nih L10S ya. L10S ini kalau di Breeze itu makin kecil kodenya itu makin dingin. Nah, kalau nggak salah yang paling dingin itu adalah 8 kodenya ya. Jadi 8, 10, 12, 14 kalau nggak salah kodenya Breeze itu. Ya, makin kecil angkanya makin dingin businya. Ya, namanya busi dingin, ketika dia digunakan di mesin dingin ya begini akibatnya teman-teman ya gitu. Jadi ketika mesin masih dingin dia suka mati gitu. Terus ketika dia hujan ya, temperatur di sekitar itu dingin juga, dia kadang-kadang suka mati gitu teman-teman ya. Di Vespa tuh kerasa banget teman-teman. Kalau di Beat sih kerasanya ini cuman ketika dia masih dingin aja teman-teman ya. Nah, kalau yang di Beat nih saya pakainya ini nih businya nih, yang udah dipasang di dalam ini, tinggal bungkusnya doang. AR12C. Nah, 12 ini dia memang nggak se ekstrim yang ini teman-teman gitu. Dia performanya masih lebih masih lebih normal lah daripada yang ini. Kalau ini kan ekstrim banget ya. Ini harganya juga mahal banget teman-teman. Ini harganya 200.000 gitu. Kalau yang ini nih harganya cuma berapa ya, 70.000 kalau nggak salah gitu. Nah, anehnya buat Vespa super sayang biru itu kan pakai Breeze juga, tapi yang tidak se ekstrim yang ini teman-teman. Yang kalau di super itu saya pakai yang Breeze Copper ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh di video yang saya ngebahas tentang busi racing. Itu sampai sekarang malah awet guys ya. Jadi intinya busi Breeze Silver ini ketinggian spesifikasinya untuk mesin Vespa yang seperti ini, karena mesin Vespa ini kan standar ya teman-teman. Ini ubahan yang saya lakuin itu cuma ganti kopling sama ini aja teman-teman, di porting aja bagian lubang ininya, lubang bloknya gitu, yang mana itu ringan banget modifikasinya, nggak bikin temperatur mesin itu naik secara drastis tuh nggak. Bisa dibilang ini masih mesin standar spesifikasi ya harian lah ya teman-teman ya, korek ringan lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi overspec bisa dibilang ya, bahasa gampangnya tuh ini adalah overspec. Jadi busi ini overspec ya, peruntukannya ternyata ya kurang sesuai dengan motor ini. Walaupun sebenarnya kalau waktu saya sering bawa motor ini touring, busi ini tuh nggak pernah ada masalah guys. Nah, masalah ini baru timbul ketika si Sprint Silver ini jarang saya pakai, dan saya hanya pakai untuk di dalam kota kalau weekend aja. Baru disitulah sering muncul masalahnya, Vespa ini susah hidup. Kalau kena hujan dia mesinnya koit ya. Nah gitu guys. Padahal waktu sering dibuat touring aman-aman aja. Berarti memang busi ini diperuntukkan untuk keperluan yang juga menunjang teman-teman ya gitu. Oke guys, jadi masalahnya adalah
Yaitu tadi, busi racing kesimpulannya bisa memberikan performa yang bagus. Dia bisa kasih bisa kasih tenaga yang kenaikan tenaga yang cukup signifikan, kerasa lah intinya gitu ya. Di beat ini juga kerasa banget. Nah, cuma karena beat ini sering saya pakai touring ya teman-teman, jadi saya biarin aja gitu. Jadi businya masih tetap breeze yang kalau lagi dingin suka mati itu teman-teman ya. Jadi saya biarin aja karena memang ini motor sering banget saya pakai touring jauh. Nah, tapi kalau buat Vespa ini ya, ini kayaknya harus saya pensiunkan. Saya kembalikan ke busi standarnya Vespa Champion. Gitu guys ya. Jadi kesimpulannya, dia bisa kasih performa yang bagus, tapi sayang sekali ternyata ada konsekuensi yang harus kalian tanggung ketika kalian menggunakan busi seperti ini. Gitu guys, oke? Paling segitu dulu aja teman-teman videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.